tiba-tiba kedengeran dari atas kepalanya muncul suara kayak suara anak ayam. Jadi ini ada cerita dari, sebut aja namanya John. Dia tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Barat bareng sama ibu dan abangnya. Rumahnya 2 lantai, lumayan besar tapi agak tua. Di rumah itu ada 3 kamar. 1 buat kamar ibunya, 1 di lantai atas kamar buat abangnya, dan 1 lagi di lantai bawah itu buat si John. Tapi udah 4 tahun terakhir kamarnya si John ini dijadiin gudang. Jadi semenjak 4 tahun terakhir sampai sekarang si John ini tidur di ruang tamu, di sofa. Nah, sofanya ini kebetulan dari kayak kulit sintetis gitu. Jadi kalau ada orang yang duduk itu pasti kayak ada suara bers gitu. Nah, ibunya John ini punya satu kebiasaan yang selalu diingetin. Jang, kalau pulang dari mana-mana harus seka dulu atau kalau bisa mandi sekalian. Gitu katanya. Tapi ya namanya anak muda kadang kan suka males gitu ya. Apalagi kalau pulangnya tuh udah malam banget. Nah, malam itu kejadiannya tuh sekitar jam 1 lewat. Waktu itu John pulang kerja terus mampir dulu buat nongkrong sama teman-temannya di warung kopi gitu. Nah, pas pulang katanya sih John ini udah capek, dekil, keringetan, pokoknya udah lengket gitulah badannya. Tapi posisinya waktu itu karena udah capek, jadi kayak malas mandi gitu. Nah, si John ini cuman taruh tas, terus nyolokin HP-nya ke charger, terus langsung rebahan sambil scroll-scroll TikTok gitu katanya. Nah, terakhir kali si John ini lihat jam katanya udah 2:30 subuh gitu. Nah, pas mulai merem, katanya tiba-tiba John ini ngerasa hawanya jadi kayak beda gitu. Suasananya aneh katanya. Gerah. Tapi bukan gerah karena cuaca, jadi kayak sesek pengap, terus bikin napas jadi berat gitu loh. Pelan-pelan badannya si John ini mulai keringetan, sampai bajunya tuh lepek katanya. Literally sampai netes-netes tuh keringetnya. Tapi karena ngantuk, akhirnya si John ini paksain buat tidur lagi katanya. Tapi pas dia baru mau tidur lagi, tiba-tiba si John ini merinding banget katanya. Dan merindingnya tuh bukan merinding biasa katanya, kayak dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kayak berut gitu. Jadi kayak berulang gitu loh. Jadi kebayang kan kalau kita merinding sebadan-badan tuh kayak berhenti terus gitu lagi. Nah, itu merindingnya kayak gitu katanya. Nah, belum sempet si John ini mikir apa-apa, terus si John ini katanya ngerasa ada yang duduk di belakang kepalanya. Tepat di bagian sandaran tangan sofa itu loh. Karena kan posisinya tidurnya kan memanjang gitu kan. Jadi di belakang kepalanya si John gitulah posisinya. Katanya tuh suaranya kedengeran jelas banget. Karena ya itu tadi, sofa itu kan dari kulit sintetis kan. Jadi begitu ada suara orang duduk, itu pasti kedengeran bers itu. Nah, itu kedengeran jelas kata John waktu itu. Nah, si John ini panik. Dia jadi kayak bingung antara mau buka mata atau pura-pura gak denger aja gitu. Tapi namanya anak muda, rasa penasarannya ngalahin rasa takutnya kan. Akhirnya si John ini coba buka matanya pelan-pelan, terus nengok ke arah sandaran tangan sofa itu. Setelah si John ini nengok ke atas gitu ya, kosong, gak ada siapa-siapa, gak ada apa-apa. Tapi justru setelah itu, gerahnya itu jadi makin gerah katanya. Terus merindingnya juga jadi makin intens, karena tadi kan kayak dari atas kepala ke kaki, nanti hilang terus merinding lagi. Nah, itu makin sering, makin intens. Dan ketika si John ini lagi ngerasa merinding di seluruh badannya dengan intens tadi, tiba-tiba kedengeran dari atas kepalanya muncul suara kayak suara anak ayam. Suaranya tuh katanya pelan banget, tapi jelas banget dia denger di kupingnya. Kayak suara ciap, ciap, ciap gitu. Tapi bener-bener deket, jadi seolah-olah tuh kayak
kita lagi dengerin suara anak ayam pakai headset gitu kan, di telinga banget kan suaranya kan. Nah, begitu denger suara anak ayam, John ini langsung bangun karena panik. Dia langsung berdiri nyalain lampu. Dan pas lampunya nyala, suaranya malah makin jelas. Terus makin deket lagi katanya. Ciap, ciap, ciap gitu. Terus tiba-tiba suaranya hilang. Langsung hening gitu aja. Nah, karena udah hening, gak ada suara apa-apa, akhirnya si John ini ngeliat jam. Ternyata waktu itu udah jam 3:30 pagi. Akhirnya gak pakai mikir panjang, si John langsung lari ke kamar mandi bawa handuk, terus langsung mandi saat itu juga. Dan anehnya, begitu air nyentuh ke badan katanya, seketika rasa gerah, sesak napas, semua yang tadi dia rasain itu hilang seketika. Abis mandi si John ini duduk lagi lah di sofa. Terus karena masih kebayang sama suara-suara yang dia dengar tadi, si John ini memutuskan buat baca doa novena gitu sampai akhirnya dia ketiduran. Besok paginya si John ini cerita ke ibunya. Terus reaksi ibunya antara marah sama campur ketawa gitu katanya. Terus mamanya ini bilang, kan mama udah bilang kalau pulang dari mana-mana itu harus bebersih dulu. Abis itu ibunya ngomong pelan, kadang kalau kita lagi apes suka ada yang ikut dari luar. Ada yang usil, ada yang ganjen, ada juga yang cuman penasaran aja. Makanya mama nyuruh kamu bebersih itu biar gak ada yang bisa ikut masuk. Gitu kata mamanya John. Nah, balik lagi, namanya masih muda gitu kan, jadi rasa penasarannya tuh kan masih gede banget kan. Akhirnya besok malamnya si John ini iseng nyoba lagi, sengaja nyoba nggak bebersih gitu, pulang malam terus nggak bebersih gitu. Jadi si John ini nggak cuci muka, nggak mandi, nggak cuci kaki, pokoknya langsung rebahan aja lah di sofa, sama kayak malam sebelumnya. Tapi anehnya katanya malam itu tuh gak terjadi apa-apa, beda banget sama malam sebelumnya. Jadi si John ini katanya mikir, mungkin gak setiap saat makhluk halus itu aktif, tapi kadang kalau lagi apes ya mereka bisa aja ikut kita pulang. Nah, terus juga katanya beberapa kali setelah kejadian itu juga sempat ada kejadian-kejadian lainnya, tapi nggak separah waktu kemarin malam itu. Jadi katanya gangguan-gangguan yang dia rasain setelah setelah dengar suara anak ayam itu kayak cuman TV ruang tengah nyala sendiri. Terus dari arah kamar mandi kayak ada suara air, gemericik air gitu kayak orang yang lagi mandi. Terus kadang juga suara gagang pintu kayak lagi ada yang mau nyoba masuk gitu. Tapi ya itu, begitu dicek katanya ya kosong, gak ada apa-apa. Untungnya katanya sampai sekarang si John ini gak pernah ngelihat wujud apapun. Dan katanya sih jangan sampai gitu, jangan sampai pernah ngelihat sesuatu lah gitu. Tapi katanya semenjak kejadian malam itu dan beberapa kejadian-kejadian yang dia alami, katanya si John ini jadi nggak pernah bandel lagi lah. Jadi dia selalu bebersih setiap kali pulang dari luar gitu. Katanya sih nggak harus mandi, yang penting kayak cuci muka, cuci tangan, cuci kaki itu udah cukup katanya. Terus John ini cuma bilang, percaya nggak percaya ya, tapi yang ibu dia bilang itu benar. Kadang yang kita bawa pulang tuh bukan cuman capeknya aja,